Nih lagi rame, Bu Megawati kritik makan gratis Prabowo. Katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya. 10.000 tuh. Apalagi sekarang apa? Harga naik. Mas Bowo, kalau denger ini tolong deh suruh dihitung lagi. Sebagian orang setuju dengan pendapat Bu Megawati karena semua serba mahal. Tapi bagi gua pribadi masih masuk akal sih. Pertama, ini untuk anak sekolah, nggak sebesar porsi kayak kita orang dewasa. Tergantung sudut pandangnya ya. Mungkin kalau dari sudut pandang mereka yang biasa makan di kota, mungkin angka 10.000 sangat dianggap kecil. Tapi bagi saya yang orang desa, 10.000 itu bisa bermakna. 10.000 bisa makan nasi dengan telur 4 loh. Dengan makan bergizi, desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah. Enggak, bapak saya, Presiden pertama Republik Indonesia, pahlawan nasional, proklamator, bapak bangsa, nggak punya rumah, tahu nggak? Yang dia bilang birokrasinya bertele-tele nih. Bapak saya nggak punya rumah, saya mau ngurus. Buat apa, Bu? Bapaknya udah meninggal. Ya baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan kali ini ya kan kita akan mendengar reaksi netizen tentang ya bisa dibilang Bu Megawati yang mengatakan 10.000 itu dapat apa ya. Bisa dibilang meremehkan program makan siang gratisnya Pak Prabowo Gibran ya kan guys. Nah netizen juga berbicara ya berkomentar. Nah Kang Deddy Mulyadi juga angkat bicara soal ini ya kan. Nah dan nanti ada juga ya kan Bu Megawati yang mengatakan ya sekarang ini lagi mengurus rumah Bung Karno ya kan. Bung Karno juga harus dapat rumah lah ya, bisa dibilang begitu. Tetapi netizen juga berkomentar ya, ngapain ya kan, ngapain kan Bung Karno itu udah meninggal ya, ngapain ya, nggak butuh rumah lagi lah Bung Karno ya kan. Ya benar juga ya kan, orang udah meninggal ngapain ya. Dan pertanyaan kita, kenapa Bu Megawati nggak urus dari dulu sewaktu dia menjadi presiden ya kan. Oke lah guys, langsung saja kita simak video ini. Nih lagi rame, Bu Megawati kritik makan gratis Prabowo. Katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya. 10.000 tuh. Apalagi sekarang apa? Harga naik. Mas Bowo, kalau denger ini tolong deh suruh dihitung lagi. Sebagian orang setuju dengan pendapat Bu Megawati karena semua serba mahal. Tapi bagi gua pribadi masih masuk akal sih. Pertama, ini untuk anak sekolah, nggak sebesar porsi kayak kita orang dewasa. Yang kedua, 10.000 di setiap daerah itu beda-beda. Misal ada di daerah A 10.000 udah dapat nasi ayam, ada di daerah B 10.000 dapat nasi ayam tempe telur dan lain sebagainya. Jujur gue ini nggak dibayar ya, tapi masih masuk di logika gue. Contoh gini, satu keluarga punya 2 anak. Satu anak sehari makan ditanggung 10.000. 10.000 dikali 30 hari sekolah lah biar gampang ya, 300.000. Kalau satu keluarga punya 2 anak berarti udah ngehemat berapa? 600.000. Begitupun kelipatan keluarga selanjutnya. Dan di sini diuntungin siapa? Ya keluarga orang-orang ini, bukan ketua partai, Bu. Kalau harganya ditinggiin lagi, nanti malah ada dikorupsi lagi. Kalau memang tujuannya sama-sama buat rakyat, minimal ya ketua partainya ataupun anggotanya pada ngebantuin kayak nambah 5.000, jadi anak-anak dapat porsinya 15.000 atau 20.000. Ya enggak sih? Nah, gimana menurut kalian pendapat tentang Bu Megawati? Setuju atau enggak? Kalau spill di daerah kalian 10.000 udah dapat nasi apa aja sih kira-kira buat anak kecil? Ayo spill deh. Mampus deh. Bu Mega sempat menteri soal makan bergizi gratis, katanya dengan harga 10.000 rupiah itu tidak memenuhi, kurang gitu. Tergantung sudut pandangnya ya. Mungkin kalau dari sudut pandang mereka yang biasa makan di kota, mungkin angka 10.000 sangat dianggap kecil. Tapi bagi saya yang orang desa, 10.000 itu bisa bermakna. 10.000 bisa makan nasi dengan telur 4 loh. Kan gitu loh. Ini bisa jadi 10.000 itu bisa menjadi nilai yang cukup baik manakala dikelola secara baik. Dikelola secara baik karena barangkali orang nggak tahu sih berapa belanja dapur rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia itu kebutuhan dapurnya mayoritas warga itu tidak jauh dari angka 30.000. 20.000 masih bisa makan enak. Karena apa? Yang penting berasnya ada dan lauk pauknya. 20.000 itu masih bisa makan dengan enak sebenarnya kalau di desa. Tergantung wilayah ya. Karena setiap wilayah kan harga berbeda.
Di Jawa Barat kalau untuk 10.000 masih masuk, masih bisa digunakan, dan apalagi dilakukan secara gotong royong. Misalnya begini, saya ini kan makan bergizi bagi anak sekolah itu bukan barang baru. Saya dulu jadi bupati itu meminta anak-anak sekolah itu untuk membawa makanan ke sekolah. Waktu itu dihilangkan budaya jajan dan diganti dengan makanan yang dimasakkan oleh ibunya di sekolah. Dalam seminggu sekali waktu itu kita mensubsidi telur dan susu. Seminggu 2 kali setiap hari Selasa dan hari Jumat. Artinya bahwa program makan bergizi ini akan menjadi program yang sangat paripurna manakala didukung oleh semua lapisan. Pertama didukung oleh orang tua, yang kedua didukung oleh masyarakat, tokoh masyarakat, kalangan dunia usaha yang konsen bagi kepentingan masa depan anak-anak Indonesia. Dan yang paling utama adalah stimulus dari makan bergizi ini adalah anak-anak harus dihilangkan kebiasaan jajan makanan yang tidak bermutu. Ini yang penting. Karena ancaman bagi anak-anak Indonesia hari ini adalah mereka mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak bermutu, yang Bu Mega. Nah, Apa? ini parodinya. Ibu tahu nggak? Hah? Sebentar lagi pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran akan mewujudkan program utamanya, yaitu makan siang gratis. Ibu setuju? Setuju saya. Oh, setuju. Yang benar ini. Lah benar lah. Tapi apa? Kok ada tapi? Loh, kok ada tapinya? Ya hitung lah, saya juga tukang masak kok. Oh. Emang ibu tukang masak? Lah iyalah. Ibunya Bu Mega berasal dari mana? Ibu saya tuh orang Sumatera. Oh, Sumatera. Sumateranya daerah mana itu, Bu? Bengkulu. Bengkulu. Oh, Bengkulu. Apa dong tradisinya kalau di Bengkulu? Jadi tradisi, Pak. Putri pertama harus pintar masak. Oh, gitu. Harus bisa masak anak pertama gitu ya, Bu? Ya. Ada aja. Nah, terus tadi Ibu bilang bisa masak, bisa ngitung. Nah, kalau misalkan 10.000 itu dapat apa aja itu, Bu? 10.000 dapat teh apa toh? Paling tempe. Oh, tempe doang. Iyalah. Sorry ya, Mas. Saya mesti kritik. Loh, orang saya bener kok. Coba, saya ingin dengar Ibu menyampaikan pesan ke Mas Wowo. Gimana? Apa pesan Ibu ke Mas Wowo mengenai makan siang gratis ini? Nah, ini. Mas Bowo, kalau denger ini tolong deh suruh dihitung lagi. Oh, Pak Prabowo, Bapak udah dengarkan apa yang dikatakan Bu Mega barusan? Coba kasih beliau penjelasan, Pak, biar beliau nggak salah paham gitu, Pak. Silakan, Pak. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah. Ya. Tuh, Ibu udah dengarkan penjelasan Pak Prabowo? Gimana nih? Ini parah nih. Pusing lah gua. Pusing lah gua. Aja ya. Lucu lagi supaya Ini. tahu nggak? Bapak saya, Presiden pertama Republik Indonesia, pahlawan nasional, proklamator, bapak bangsa, nggak punya rumah, tahu nggak? Apa yang dikatakan Ibu Megawati emang bener, Pak Soekarno satu-satunya presiden yang tak punya rumah.
Tapi dalam buku Bung Karno yang ditulis Indi Adam, Bung Karno mengatakan, aku satu-satunya presiden di dunia ini yang tidak punya rumah sendiri. Baru-baru ini rakyatku menggalang dana untuk membuatkan sebuah gedung buatku. Tapi di hari berikutnya aku melarangnya. Ini bertentangan dengan pendirianku. Aku tidak mau mengambil sesuatu dari rakyatku. Aku justru ingin memberi mereka. Jadi itu udah pendirian Bung Karno sendiri kalau tidak mau mengambil apa-apa dari rakyatnya. Bung Karno juga menjelaskan tempat tinggalnya sudah dipenuhi oleh negara. Begitu juga dengan seragam dan mobil dinasnya. Tapi dia mengaku tidak punya harta atau tabungan. Nah, pertanyaan saya satu, Bu. Ibu kan dulu pernah jadi presiden Indonesia. Kenapa ngurusnya enggak pas ibu dulu jadi presiden? Kenapa baru sekarang, Bu, keluar-keluarnya? Tapi gimana teman-teman? Menurut pendapat kalian gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam jegigis. Lucu lagi supaya tahu nggak? Bapak saya, presiden pertama Republik Indonesia, pahlawan nasional, proklamator, bapak bangsa, nggak punya rumah, tahu nggak? Rumah dari pemerintah. Ini lagi diurus nih. Aku bilang gile deh Indonesia nih. Keren tau. Jadi nggak punya. Jadi kan saya lagi mesti ngurus lagi. Indonesia. Udah gitu Bu ya kasihin aja gitu. Ini juga presiden gitu. Gitu aja ngurus aja. Segala semua jadi birokrasi itu mungkin panjangnya berapa kilometer. Lo ya dong. Itu hak. Lucu lagi supaya tahu nggak? Bapak saya, presiden pertama. Di video ini Bu Megawati ini mengatakan bahwa bapaknya Bung Karno ini nggak punya rumah. Jadi beliau akan mengurus kepemilikan rumah Bung Karno ke negara. Yang dia bilang birokrasinya bertele-tele nih. Bapak saya nggak punya rumah. Saya mau ngurus. Buat apa Bu? Bapaknya udah meninggal. Udah nggak butuh rumah Bung Karno. Ibu kan udah punya rumah. Bahkan cucu ibu aja itu hartanya 38 miliar. Dan sekarang sudah jadi anggota DPR RI, walaupun nggak kepilih. Kurang apa sih Bu? Anak-anak Bung Karno semua kaya-kaya Bu di Indonesia. Suge-suge. Harta ibu juga banyak. Untuk apa rumah Bu? Nah pertanyaan saya simpel nih. Waktu ibu jadi presiden, kenapa ibu nggak mengupayakan rumah untuk bapak ibu? Kenapa? Kenapa sekarang ini ibu bicara soal rumah Bung Karno? Iya juga ya. Nagih ke negara. Minta Bung Karno dikasih rumah oleh negara. Untuk apa? Bung Karno sudah tiada. Untuk apa Bu? Apa ibu kepingin supaya rakyat ini mencela Pak Jokowi yang dapat rumah dari negara ketika pensiun? Emang ibu nggak dapat rumah dari negara pada saat ibu pensiun jadi dari presiden, nggak dapat rumah? Dapat. Kenapa sih ibu kayak begini? Semakin tua semakin menggilai dunia itu. Bung Karno sudah tiada, ibu minta jatah rumah sebagai presiden. Terus rumahnya buat siapa? Ibu udah punya rumah. Cucu ibu aja orang kaya. Nggak habis pikir ya, Ibu Megawati ini. Kalau menurut dari peraturan udah pensiun tahu. Ini kamu bilang ibu minta untuk jadi ketua umum lagi. Kalau orang kan seneng banget ya. Aku bilang Mas Hasto, gua pikirin dulu ya Tok. Gua rasanya kepingin juga deh kumpul sama keluarga. Ini disuruh jadi ketum lagi gitu. Udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Hai gawat. Aduh, ini pasti yang dikatain Pak Jokowi. Wartawan tulis gile. Dia nggak ngerti harga kehormatan. Iya. Aku denger gitu. Tadinya gua mau pensiun. Saya udah punya cicit kan. Aduh cicitku lucu banget. Aduh jadi apa ya darling saya. Hai
Tahu-tahu disuruh jadi ketua umum tapi nggak nurut semua. Ngapain dia gua nggak nurut? Gitu denger ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Aduh. Yang bakal abadi, aduh. Iya, lah saya aja juga pensiun jadi presiden. Sekarang masih keren. Ini nih katanya udah diminta oleh seluruh ini anggota partai secara aklamasi kalau ada kan nanti apa kongres, ibu mesti jadi lagi. Enak aja emangnya, gua nggak boleh pensiun. Aku bilang gitu. Ini biar kedengeran. Kenapa? Karena aku juga udah ada nih berita. Nanti di kongres, karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya di kongres juga mau diawut-awut. Saya sengaja nih supaya pada kedengeran dah. Coba kamu mau awut-awut partai saya. Ya, mungkin Ibu Megawati pernah dengar beritanya kalau partainya akan diambil alih gitu ya kan oleh Pak Jokowi. Ya, mungkin Bu Megawati ini dapat beritanya daripada sekjennya yaitu Hasto. Tetapi kalian tahu sendirilah kan, Hasto ini ya bisa dibilang yang selalu menyebarkan berita bohong, yang suka mempercayai berita bohong. Nah, jadi aku rasa ya dalangnya semua daripada Hasto ya. Dan ya guys, soal makan gratis ya, 10.000 dapat tempe aja gitu ya kan. Waduh, ini Bu Megawati ini selalu bikin ulah lah ya kan. Ya, kalau kita pikir-pikir juga ya guys, kalau kita belanja dengan uang 10.000 ya kan, terus kita belanjain makanan lah ataupun nasi bungkus ya kan. Kalau di tempat aku memang masih dapat ayam, bisa dapat ayam dan sayur-sayuran dan sekali nasinya ya kan guys. Nah, tapi berbeda-beda juga di tempat daerah-daerah lain juga ya. Nah, jadi Bu Megawati ini sebenarnya nggak tahu hitung-hitungan ya kan. Ya memang lah, kalau kita belanja ataupun beli alat masak ataupun bahan masak maksud saya ya kan, terus dengan duit 10.000 terus dimasak di rumah ya nggak cukup lah ya kan. Tetapi kan misalkan satu sekolah itu ada 300 murid ya, 300 murid kali 10.000 udah berapa ya kan, dan sekali dibelikan barang makan dan pasti cukup lah ya kan dengan 300 porsi. Nah, jadi itulah ya kan, tapi nggak tahulah aku kalau dengan PDIP ini selalu nggak akan pernah setuju dengan pemerintah, karena sekarang ini mereka kan di luar pemerintahan ya kan. Jadi apapun lah ya guys, ya kalian komen aja lah di bawah. Dan ya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.